So, what you're trying to say is that you fell here from another world? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Selamat datang di channel aku yang selalu memberikan Anda informasi, inspirasi, dan motivasi seputar Islam dan game. Di video kali ini, aku akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari salah satu game RPG yang viral di kalangan anak-anak muda, yaitu salah satunya adalah game Genshin Impact yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, teman-teman. Jadi kita ketika mengambil pelajaran tidak harus dalam tempat-tempat kajian saja, namun kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari hal-hal yang tersirat, baik itu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita ataupun hal-hal yang membuat kita bahagia seperti bermain game. Oke teman-teman, kita lanjut. Genshin Impact adalah game open world action RPG yang sangat populer saat ini. Game ini memiliki grafis yang indah, gameplay yang seru, dan cerita yang menarik. Di game ini kita berperan sebagai seorang traveler yang datang dari dunia lain bersama saudara kita. Namun kami dipisahkan oleh seorang dewa yang tidak dikenal dan kehilangan kekuatan kami. Kami pun terlelap dalam tidur panjang dan terbangun di dunia yang sangat berbeda dari saat kami pertama kali datang. Maka kami pun memulai perjalanan kami di Teifat untuk mencari saudara kami yang hilang dan mencari tahu rahasia-rahasia yang tersimpan di dunia ini. Di perjalanan kami bertemu dengan berbagai karakter yang unik dan menarik yang memiliki kekuatan elemen yang berbeda-beda. Kami bisa berpetualang bersama mereka, melawan musuh-musuh yang kuat, dan menyelesaikan berbagai misi dan teka-teki. Kami juga bisa menjelajahi dunia yang luas dan indah, yang penuh dengan kehidupan dan keajaiban. Nah sahabat-sahabat, dari game ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari sebagai seorang muslim, yang bisa membuat kita lebih semangat dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Apa saja itu? Mari kita simak bersama-sama. Oke. Yang pertama, kita bisa belajar tentang pentingnya bertakwa kepada Allah. Di game ini, kita bisa melihat bagaimana setiap karakter memiliki cita-cita dan tujuan mereka sendiri. Mereka tidak mudah menyerah, meskipun menghadapi banyak rintangan dan kesulitan. Mereka selalu berusaha untuk mengembangkan diri mereka dan membantu orang lain. Mereka selalu berani untuk menghadapi tantangan dan tidak takut untuk mengambil resiko. Mereka selalu bersikap positif dan tidak lupa untuk bersenang-senang. Tapi di balik semua itu, mereka juga menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka, yaitu The Seven, yaitu 7 dewa yang menguasai setiap elemen di dunia ini. Mereka menghormati dan mengagumi The Seven dan berharap mendapatkan berkah dan perlindungan dari mereka. Mereka juga mengikuti aturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh The Seven dan tidak berani melanggarnya. Hal ini mirip dengan kita teman-teman sebagai muslim yang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur segala sesuatu. Kita harus selalu mengingat dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat dan rezeki yang berlimpah. Kita harus selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah yang selalu mendengar dan mengabulkan permohonan kita. Kita harus selalu taat dan patuh kepada Allah yang telah menurunkan syariat dan hukum yang sempurna untuk kita semua. Kita harus selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah yang selalu memberikan kita hidayah dan rahmatnya. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi
Jangan pernah merasa bahwa Allah tidak peduli dengan kita. Allah lebih tahu apa yang baik dan buruk untuk kita. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Allah lebih tahu apa yang kita mampu dan apa yang kita tidak mampu. Allah lebih tahu apa yang akan terjadi pada kita di masa depan. Allah lebih tahu segalanya. Maka kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan bersabar atas apa yang kita alami. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan tidak mudah menyerah. Kita harus selalu berdoa untuk mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu bertawakal kepada Allah dan tidak bergantung kepada selainnya. Oke, yang kedua, kita bisa belajar tentang pentingnya berbagi dan bekerja sama. Di game ini, kita bisa melihat bagaimana setiap karakter memiliki kekuatan elemen yang berbeda-beda. Ada yang memiliki elemen angin, api, air, petir, es, tanah, dan tanaman. Setiap elemen memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan bisa berinteraksi dengan elemen lainnya. Misalnya, jika kita menggabungkan elemen api dan air, maka akan terjadi reaksi vaporize yang akan meningkatkan damage yang kita berikan. Atau jika kita menggabungkan elemen petir dan es, maka akan terjadi reaksi superkonduk yang akan menurunkan pertahanan musuh. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita membutuhkan orang lain yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda dari kita. Kita harus saling melengkapi dan membantu satu sama lain agar kita bisa mencapai tujuan yang sama. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada agar kita bisa hidup harmonis dan damai. Kita harus saling berbagi dan bersedekah agar kita bisa mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan mereka orang-orang Ansar memberikan keutamaan kepada orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka berada dalam kesusahan, dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa bahwa kita bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain. Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan komunikasi dengan sesama. Kita adalah bagian dari umat Islam yang harus saling tolong-menolong dan saling nasihat menasihati. Kita adalah hamba Allah yang harus saling mencintai dan menyayangi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan untuk kalian dari pelajaran yang bisa aku ambil dari game Genshin Impact ini. Mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari permainan-permainan lain atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Intinya, carilah manfaat, carilah pelajaran dari apa-apa yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila kalian suka video ini. Kita akan berjumpa lagi di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.